Ya, dulur, kepada maneh no warung VOA dari Mount Vernon, kediamannya George Washington. Aku Nadia Majid. Aku Cak Sufri. Nah, ini kita memang kesana hari ini. Kebetulan hari ini memang diperingati sebagai hari lahirnya Presiden pertama Amerika Serikat yang ke-283. 283 tahun. Betul, dan itu dijadikan sebagai Hari Presiden atau President's Day. Dan ini juga satu-satunya hari kediaman George Washington ini, kompleksnya ini, Cak, itu dibuka untuk umum secara gratis. Gratis, biasanya kan bayar. Jadi ini di belakang kami adalah rumahnya, Cak. Rumah utamanya. Rumah utama mansion namanya, yang dulu sebenarnya ini diwarisi dari bapaknya. Oh gitu. Yang dibangun tahun 1735-an. Tapi memang George Washington itu ya, Cak, ya, dikenal memang senang bertani. Beternak. Gitu kan. Ya, dulur, kami sudah bersama President George Washington. Thank you so much, President, for having us. Oh, it's my great honor. We enjoy having visitors here at Mount Vernon. Visitors from far and from wide. And may we say happy birthday. Oh, well, thank you. Thank you very much. I appreciate it. I always enjoy celebrating yet another birthday, particularly when I'm home. What do you celebrate usually? What is the festivities? Well, you know, I will try to surround myself with family and with my friends. We will sometimes travel into Alexandria. It is 8 miles away, and there is a wonderful tavern there called the Gatsby's Tavern, and we will have a birth night ball, a very big dance assembly, and it's a very enjoyable evening. Ada pasukan yang mau datang. Era dulu. Karena ini untuk memperingati ini, jadi ada acara khusus di sini. Betul. Nah, ini lihat ini pasukannya ini pakainya zaman dulu, meskipun masih baru sekarang sih. Tadi Pak George Washington yang memerankan juga tinggi loh. Tinggi, orang aslinya tinggi itu. Dan memang Amerika Serikat ini bangsanya selalu ingin mengapresiasi sejarah, terus melihat ke waktu zaman dulu itu seperti apa, dan ada yang namanya reka ulang. Di kota kecil di Pennsylvania ini, kita seolah kembali ke masa lalu, Amerika pada abad ke-19. Tapi ada yang unik, para tentara Amerika Serikat dan Konfederasi yang seharusnya bermusuhan, terlihat berbaur bersama membicarakan operasi militer tahun 1863 yang berlangsung selama 3 hari di sini 150 tahun lalu. Inilah reka ulang yang terjadi tiap tahun untuk memperingati Perang Gettysburg. Masing-masing pelaku reka ulang punya peran tersendiri. Mulai dari tokoh utama perang saudara seperti pemimpin pasukan konfederasi Jenderal Robert E. Lee hingga komandan resimen, batalion, serta prajurit dari kedua belah pihak. Jumlahnya mencapai ratusan orang. Tokoh sentral lainnya adalah Presiden Abraham Lincoln yang memberikan pidato Gettysburg Address. That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and the government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Banyak peserta reka ulang setuju bahwa Perang Gettysburg, salah satu pertempuran paling berdarah selama Perang Saudara, menentukan masa depan Amerika Serikat sekaligus mempertahankan kesatuan dan kedaulatan negara ini. The Eagle flag has a banner in the eagle's beak, and it's in Latin, and it says E pluribus unum, which means Latin for out of many one, and that's what we are. We're a lot of people from different countries in a one nation. Pada pertempuran Gettysburg, pasukan konfederasi berharap bisa mengalahkan pasukan serikat, menguasai Washington DC dan memaksa Presiden Lincoln mengakui hak-hak negara bagian kawasan selatan akan perbudakan. Tapi ada juga sejumlah isu lain seperti pajak, tarif, dan pertentangan kekuasaan antara hak negara bagian dengan hak federal. Menurut pereka ulang ini, jika pihak konfederasi menang sekalipun, Amerika Serikat masih akan bersatu. I think by now it would have been back as one nation. We would have reunited to fight in World War I and World War II, and we would have settled our differences shortly after the war. We couldn't have remained divided and survived. Bagi banyak warga, reka ulang sejarah seperti ini bukan sekedar hobi, melainkan kesempatan untuk mengenang para pendahulu mereka, memperingati jasa para pahlawan yang berjuang untuk membentuk Amerika yang mereka tinggali sekarang, bangsa yang tidak lagi terpecah belah. Di kota kecil ini, persatuan tersimbolkan oleh para pereka ulang yang menulis kembali sejarah kelam Amerika. Dari Gettysburg, Pennsylvania, tim VOA.
juga perang yang sangat menentukan yang karena kemenangan pasukan Union. Ya. Kalau misalkan kalah di peperangan itu di Gettysburg itu mungkin Amerika nggak seperti sekarang. Enggak, berubah. Mungkin menjadi negara konfederasi Ya, atau bahkan betul. pecah-pecah jadi negara-negara kecil nih. Betul, ya. Dan juga ada pidato terkenalnya Presiden Lincoln di situ, Gettysburg Speech, Address. 45 hari setelah perang itu berakhir dan Ya, menang. betul.